Menanam cabai ataupun budidaya tanaman cabai itu tergantung bagaimana kita sendiri, teman-teman. Jika kita selalu beranggapan sulit, sudah tentu pasti sulit. Jika kita beranggapan menanam cabai itu mudah, pastilah sangat mudah sekali. Karena modal dan faktor utama untuk menjalani ataupun melakukan budidaya tanaman cabai yang terpenting adalah kemauan, rajin mengontrol tanaman, kemudian sering aktif di kebun agar tahu bagaimana perkembangan tanaman cabai yang kita budidayakan. Pemberian nutrisi, pemberian fungisida, insektisida pun harus diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman. Intervalnya harus konsisten. Pemberian pupuk unsur hara pun juga harus terpenuhi jika ingin tanaman cabai itu terbebas dari penyakit, hama kutu-kutuan, kemudian juga penyakit jamur. Namun sebaiknya, alangkah baiknya jika bertani dan berkebun itu dilakukan dari hati kita. Karena apa? Efek dan dampak dari berkebun tidak hanya menyehatkan badan kita, tapi kita semua juga ikut berusaha mencintai alam, yaitu dengan cara menanam tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Di sini channel Heri Petani Indonesia ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani untuk langkah ke depannya, bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini sehingga tanaman cabai ini umurnya bisa panjang dan bebas dari hama kutu-kutuan. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya, teman-teman. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, khususnya subscriber kami yang selama ini selalu setia mensupport dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Atas support Anda semua, sehingga kami masih tetap semangat untuk membagikan konten-konten yang insya Allah konten-konten yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sudah berlangganan di channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara niat kita untuk berbudidaya tanaman cabai. Tidak hanya budidaya tanaman cabai, tapi juga tanaman semangka dan juga tanaman melon. Dalam hal budidaya tanaman cabai yang perlu kita ketahui, teman-teman, ada 3 syarat yang harus kita miliki ataupun teman-teman miliki jika ingin menanam tanaman cabai. Yang pertama adalah kemauan kuat untuk membudidayakan tanaman cabai, rajin mengontrol tanaman, kemudian sering ke kebun lihat kondisi tanaman cabai tersebut. Yang kedua adalah lingkungan yang kami maksud di mana budidaya tanaman cabai itu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah
mengerti pupuk fase vegetatif dan pupuk fase generatif, kemudian paham bahan aktif, insektisida, kemudian fungisidanya. Itu saja teman-teman yang harus dipahami. Terkadang seperti ini, jika tidak mengetahui bahan aktif insektisida, tanaman cabai terkena keriting, harusnya menggunakan insektisida abamectin, tapi akhirnya dikasih bahan aktif yang lainnya, itu pun juga bisa sembuh tapi tidak tepat teman-teman. Maka dari itu silahkan ditanya. Kenapa saya selalu menyebutkan 3 hal untuk menuju sukses budidaya tanaman cabai, yaitu yang pertama adalah lahannya. Sering saya jelaskan di video kami sebelumnya, proses lahan sebaik mungkin, segembur mungkin, kemudian tambahkan pupuk dasar jika diperlukan, kemudian tambahkan pupuk kandang jika pupuk kandang itu sudah terfermentasi secara sempurna. Yang ketiga adalah tambahkan kapur dolomit. Kapur dolomit perannya sangat penting sekali untuk tanaman cabai teman-teman. Setelah itu baru cek pH tanahnya menggunakan pH meter. Setelah itu baru dilubangi plastik pelusanya. Sebelum melakukan pindah tanam teman-teman, usahakan kocor. Menggunakan asam humat power soil juga bisa, menggunakan si karbon juga bisa, menggunakan trichoderma hayati juga bisa. Jika lubang tanam sudah dikocor dengan bahan-bahan tersebut, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pindah tanam. Usahakan pindah tanam, bibit itu sudah memasuki daun ke-7 sampai daun ke-10, minimal daun 7, maksimalnya daun 10. Kenapa saya anjurkan daun ke-7 sampai daun ke-10? Buat pemula, jika tanaman cabai itu dipindah tanamkan, adaptasi dengan tempat yang baru yang seharian penuh terkena sinar hari, bibit cabai yang kita pindah tanamkan itu tidak stres. Kemudian tunggu 7 hari. 7 hari teman-teman kontrol tanaman cabai di antara jam 10 sampai jam 12. Jika tanaman cabai itu sudah tidak ada yang layu, lakukan pemupukan pertama. Jika masih layu, usahakan yang layu jangan dipupuk dulu. Nanti terjadi akan memancing munculnya busuk batang, busuk pangkal batang, kemudian juga layu fusarium. Layu fusarium itu terjadi bukan karena jamur, tapi terjadi juga karena kesalahan dari pemupukan. Setelah itu, pahami pupuk fase vegetatif itu apa. Di sini saya akan merekomendasikan satu pupuk saja teman-teman. Pupuk NPK 1616 itu sangat baik sekali untuk tanaman cabai yang dibudidayakan di fase vegetatif. Bisa ditambahkan asam humat dari 7 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, kemudian 21 hari setelah pindah tanam, sampai 28 hari setelah pindah tanam. Nanti setelah itu baru ditambahkan MKP. MKP kenapa saya anjurkan di pemupukan kelima? Tujuannya di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif, itu sudah ada persiapan untuk merangsang munculnya bunga-bunga baru. Setelah itu baru kita persiapkan masalah penyepraiannya. Saya melakukan penyepraian biasanya itu saya lakukan di saat tanaman cabai saya sudah hampir memasuki huruf V pertama, jika tanaman cabai itu saya budidayakan di musim kemarau. Jika di musim penghujan, biasanya di usia 45 hari dari pindah tanam itu baru saya lakukan penyepraian. Fahami insektisida ataupun fungisida yang diperlukan untuk tanaman cabai kita. Makanya sering saya jelaskan ke teman-teman semua, sebelum melakukan penyepraian, kontrol tanaman itu apakah tanaman cabai yang dibudidayakan tersebut sudah mulai terjangkiti hama kutu-kutuan, penyakit trip, kutu kebul, dan juga apakah sudah mulai terserang bercak daun ataupun jamur. Baru itu yang dicari insektisidanya, kemudian fungisidanya dengan bahan aktif yang diperlukan untuk tanaman tersebut. Jangan terlalu over dalam menggunakan fungisida ataupun insektisida. Untuk budidaya tanaman cabai cukup 4 insektisida dan fungisida teman-teman. 2 insektisidanya beda bahan aktif, kemudian 2 fungisida yang beda bahan aktif. Makanya selalu saya rekomendasikan
Saya sudah menanam cabai berpuluh-puluh kali, tapi saya hanya menggunakan insektisida Abasel, kemudian saya tambahkan Resotin. Kemudian fungisidanya cuma ada dua, satu Bion M dan yang satu adalah Nativo. Nativo itu untuk persiapan jika tanaman cabai saya sudah mulai terkena bercak daun. Tapi jika tanaman cabai belum terkena, biasanya saya malah menggunakan fungisida kontaknya, bukan fungisida sistemiknya. Bion M pun juga ada dua fungsi di situ, bersifat sistemik dan kontak. Makanya saya menggunakan fungisida yang sekaligus bisa mencegah ataupun bisa mengobati tanaman cabai saya di saat terkena jamur ataupun terkena bercak daun, bahkan busuk pangkal batang ataupun busuk batangnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti yang teman-teman lihat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tanaman cabai di saat memasuki fase generatif, apakah bisa diberikan pupuk NPK 16, 16, dan 16? Jawabannya sudah tentu pasti bisa teman-teman, karena ada N-nya, ada P-nya, dan juga ada K-nya. Makanya menurut pengalaman kami, pupuk NPK itu adalah pupuk seimbang, bisa diberikan di fase vegetatif dan juga bisa diberikan di fase generatif dengan syarat yaitu ditambahkan pupuk yang mengandung unsur K-nya tinggi. Jadi intinya seimbang. Tapi seandainya tidak ada, misalnya KNO3 warna putih ataupun yang lainnya, bisa juga diberikan secara tunggal. Jadi aman. Terkecuali teman-teman memberikan pupuk yang kandungan nitrogennya itu lebih tinggi daripada unsur K sama P-nya, itu usahakan jangan. Karena di saat tanaman cabai sudah berbuah dan berbunga yang sangat lebat, unsur nitrogennya diberikan dengan dosis yang tinggi, nanti yang terjadi adalah ada kerontokan, karena di situ proses pembentukan tunas-tunas baru akan muncul, akhirnya bunga dan calon buah itu akan terjadi kerontokan. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah penyepraian itu harus dilakukan setiap hari? Jawabannya sudah sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Sebelum melakukan pemupukan, penyepraian, kemudian lihat dulu kondisi tanamannya. Apakah tanaman ini membutuhkan apa? Yang tahu itu teman-teman semua. Jika misalnya buahnya sudah tidak produktif, usahakan berikan pupuk yang mengandung unsur K-nya tinggi. Kemudian jika buah sudah tidak keluar, kemudian tunas cabang tidak memuncul, usahakan berikan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, bisa ditambahkan ultradap juga bisa. Itu pun juga harus dilihat dulu dari kondisi tanamannya. Apakah pemakaian fungisida dan insektisida harus diberikan 7 hari sekali? Jawabannya jangan teman-teman. Lihat dulu kondisi tanamannya. Karena apa? Pemberian bahan-bahan kimia yang terlalu over itu pun juga akan membuat jangka panjangnya di lingkungan teman-teman semua akan menjadi rusak. Yang terjadi apa? Nanti jika fungisida ataupun insektisida itu diberikan kembali, biasanya akan resisten teman-teman. Jadi hama itu akan kebal. Makanya ganti dengan fungisida ataupun insektisida lain, insya Allah tanaman itu pun juga akan selamat dari serangan jamur, kutu-kutuan, dan juga bebas dari penyakit layu fusarium. Makanya selalu sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, berikanlah, aplikasikan pupuk itu secara tepat. Dalam arti tepat itu apa? Misalnya teman-teman membuat interval 7 hari sekali, selalu dilakukan 7 hari sekali. 10 hari sekali, usahakan 10 hari sekali. Begitu juga dengan pemberian fungisida dan juga insektisidanya. Jangan sekali-kali mix fungisida dan insektisida jika ada waktu. Jika teman-teman pandai untuk meracik fungisida dan insektisida, silahkan untuk mempercepat ataupun mempersingkat waktu. Tapi sebaiknya spraykan insektisida dan fungisida itu secara tunggal. Dalam arti apa? Insektisidanya sendiri, kemudian ditambahkan nutrisi, 10 hari kemudian baru fungisidanya ditambahkan nutrisi. Kontrol tanamannya dulu, apakah
tanaman ini misalnya membutuhkan dosis berapa mili ataupun berapa gram, itu harus dikontrol dulu. Jangan disamakan, misalnya tanaman cabai sudah subur, daunnya sudah hijau sekali, tetap menggunakan 2 sendok makan, itu pun juga kurang bagus. Itu menurut pengalaman saya. Makanya teman-teman bisa cek video-video kami. Saya menanam tanaman cabai itu selalu saya tumpang sarikan, tapi teman-teman bisa lihat dari buahnya, dari daunnya, kemudian dari tingkat kelayuannya pun hanya 0,1%. Itu pun juga tidak ada teman-teman. Kalau virus kuningnya ada dari 1000 pohon paling 3 pohon itu ada, karena setiap tanaman cabai pasti ada 1-10 pohon itu yang terjangkit virus kuning. Apalagi kalau masih tahap pembelajaran, biasanya baru menyemai benih saja itu tunas yang pertama sudah muncul daun kuning, biasanya dicabut. Jangan, usahakan dirawat. Dengan merawat tadi teman-teman itu akan mendapatkan pengalaman. Itu teman-teman penjelasan dari kami, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman selalu giat untuk merawat tanamannya. Jangan pernah bosan untuk melakukan perawatan dan kontrol tanaman cabai tersebut. Insya Allah tanaman cabai itu akan tumbuh secara subur dan akan membuahkan buah-buah yang lebat. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.